UGM dan London School of Public Relations Jakarta mempersembahkan PR Corner. PR Corner bersama Prita Kemal Gani. Selamat malam semua teman-teman yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu. Senang rasanya malam hari ini kita bisa kumpul, nggak seperti biasanya. Biasanya kita ada di studio berdua. Kali ini Bu, kita langsung bisa melihat audiens kita, kemudian tamu kita malam hari ini juga istimewa. Ada 3. Mungkin Kevin ulang lagi, Bapak Johan Budi itu adalah juru bicara KPK. Selamat malam Pak. Selamat datang di acara PR Corner. Terus kemudian Bapak Irjen Pol Dr. Andes Roni F. Sompi SH.MH, Kepala Divisi Humas Polri. Selamat malam sekali lagi Pak. Kemudian, Kevin lihat di sini aja Bu, biar gampang kan. Dr. Andes Gatot Dewa Broto MBA, ini beliau adalah Deputi 5 Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Selamat malam Pak. Mungkin di antara teman-teman ingin tahu tugas kehumasan di pemerintahan ini susah gampang katanya gitu. Nah jadi silahkan Bu Prita. Pertama saya ingin mengucapkan selamat malam dulu untuk semua teman-teman di sini, teman-teman dari kementerian dan tentunya mahasiswa-mahasiswi LSPR dari program Pasca dan juga dari S1. Tadi Mas Kevin sudah memperkenalkan secara langsung. Nah sekarang kita juga ingin mendengarkan kira-kira apa aja sih Pak kalau humas di Polri tugasnya apa aja ya. Soalnya kan kadang-kadang saya juga ada research sebelumnya di PR Corner yang menyatakan bahwa kadang-kadang humas pemerintah itu kurang responsif. Benar nggak tuh Pak? Nah coba silakan Pak Roni ya. Terima kasih Bu Prita. Sebenarnya saya ini baru belajar menjadi PR-nya di Polri. Sebelumnya walaupun hampir setiap saat sejak menjadi anggota Polri, ketika kita sedang menangani perkara, kita berhadapan dengan rekan-rekan wartawan untuk memberikan penjelasan tentang kasus yang sedang ditangani. Tapi ketika saya bertugas sebagai Kepala Divisi Humas setahun yang lalu, saya agak kaget juga karena dalam pikiran saya bahwa saya akan berhadapan dengan lampu-lampu, dengan pertanyaan-pertanyaan wartawan setiap hari. Dan memang pada kenyataannya di awal saya menjadi Kepala Divisi Humas sangat tidak mudah karena saya memang tidak biasa untuk tampil di depan kamera seperti itu. Tapi kalau sekedar untuk menjelaskan kasus yang ditangani kan kita menguasai ya. Menjadi seorang pengemban fungsi humas pemerintah di mana ada 31 Polda se-Indonesia, 450 Polres dan sekitar 4.000-an Polsek yang setiap hari memberikan pelayanan, memberikan perlindungan termasuk juga penegakan hukum di wilayah masing-masing, maka kasus itu kan begitu banyak. Oleh karena itu sebagai seorang pengemban fungsi humas yang memediasi dan menyampaikan informasi-informasi tentang kinerja Polri se-Indonesia, ini kan harus tiap hari saya mengupdate informasi tersebut sehingga ketika rekan-rekan wartawan bertanya, saya harus siap. Nah, sebagai gambaran bahwa tugas Humas Polri tentu di samping setiap saat memberikan informasi tentang apa saja yang dilakukan oleh rekan-rekan yang melaksanakan tugasnya di seluruh tanah air termasuk di Mabes Polri, kami juga harus siap manakala ada pertanyaan yang berkaitan dengan sebuah permasalahan, baik permasalahan yang sifatnya pribadi karena di luar kedinasan pun apabila menyangkut anggota Polri
ini menjadi sebuah berita yang menarik bagi media. Karena bagi media hal yang negatif biasanya menjadi informasi yang baik ya good news bagi media. Nah, bagaimana kami kemudian memberikan penjelasan bukan untuk memutarbalikkan faktanya, tapi penjelasan itu yang tidak terlalu mendiskreditkan ya, dan memberikan pelajaran positif, termasuk juga sikap untuk tidak resisten terhadap koreksi ya. Nah, ini kami juga menerima koreksi, tapi juga menjelaskan mengapa terjadi permasalahan-permasalahan. Oleh karena itu, bagaimana pelaksana-pelaksana humas di Polri ini untuk selalu siap dan diberikan masukan informasi oleh kawan-kawan kami di lapangan. Nah, karena Mabes Polri tentu mengemban fungsi yang cukup berat, maka fungsi humas ini, pelaksana tugas fungsinya itu sudah ada sampai di tingkat polsek. Di polsek itu ada kepala seksi humas, di Polres ada kepala sub bagian humas, dan di Polda seringkali kita lihat Pak Rikwanto kan untuk Polda Metro itu bidang humas, kepala bidang humas. Kawan-kawan inilah yang kemudian membantu kami untuk melayani. Timnya besar juga Pak ya, dari Kapolsek, Timnya besar, Polda, semua ya. ada humasnya. Ada humas, namun demikian wartawan yang di Mabes Polri biasanya ingin agar Kadif Humasnya ya menyampaikan, karena mungkin terkait dengan penilaian hasil kinerja mereka juga. Nah, oleh karena itu bagaimana kami juga berbagi kepada mereka bahwa informasi itu kan bisa dibantu oleh kawan-kawannya juga di Polsek, di Polres, atau di masing-masing provinsi atau di Polda. Mungkin itu Bu Prita, Pak Kevin, tentang penjelasan awal. Mungkin nanti akan lebih mendalam dalam dialog. Catat dulu. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Deputi Menteri Pak Gatot Dewa Botro. Ya. Pak Gatot ini kan udah lama ya di Humas di Kemenfo, ya sudah sering selalu memberitakan informasi-informasi dari Kemenfo dan juga sekarang di Kemenpora. Nah, menurut Bapak kan reputasi bangsa ini bukan hanya menjadi tanggung jawab humas pemerintah, kita semua juga ikut tanggung jawab. Nah, mahasiswa-mahasiswi di sini juga ingin belajar nih dari Pak Gatot, gimana tuh cara Pak Gatot menjalankan tugas-tugas dan apa saja sih yang kira-kira bisa kita pelajari semua dari Pak Gatot? Poin yang penting adalah kadang-kadang ada stigma negatif tentang humas pemerintah, lambat, birokratis, lelet, atau lebay dan lain sebagainya. Kami dan saya yakin beliau berdua ini lebih pintar daripada saya. Kami ingin membalikkan stigma tersebut. Artinya seperti kalau iklan sebuah soft drink ya, saya nggak nyebutkan mereknya, itu kan ada kan dulu lagunya di mana saja, kapan saja. Kita kapan saja, di mana saja harus bisa dihubungi dengan baik dan pada kesempatan pertama juga harus dilakukan. Contoh yang saya alami adalah tadi pagi. Mungkin Bapak Ibu masih tahu prestasi Asian Games dari tahun ini yang baru saja dilangsungkan di Incheon, Korea Selatan itu sangat buruk. Mungkin salah satu yang paling buruk yang ada selama ini. Kami mentargetkan 9 emas, dapatnya hanya 4 emas. Padahal 4 tahun lagi Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games. Saya nggak tahu, saya tadi dapat julukan dari rekan-rekan media biasa Pak Gatot, udah kayak gini kan Anda siap jadi samsak, udah jadi tameng. Tiba-tiba pimpinan mengatakan, Mas Gatot tolong deh adukan jumpa pers. Itu arahan yang bagus dari Pak Menteri. Yaudah saya jumpa pers, saya sendiri dengan didampingi oleh 2 pejabat, karena keterangan itu harus segera disampaikan. Karena kalau enggak apa kata pemerintah, tanggung jawabnya siapa, tadi saya kemukakan, itu tanggung jawab kami. Yang salah Kemenpora, kami tidak menyalahkan KONI, KOI atau cabang olahraga. Jadi poinnya adalah lakukanlah pada kesempatan yang pertama. Kemudian yang kedua tadi juga
saya kemukakan kayak produk soft drink tadi, rekan-rekan media itu tidak segan-segan mengganggu kita, dalam tanda petik mengganggu itu juga untuk hal yang positif. Jangan sampai kita punya asumsi kalau sedang di luar kota, luar negeri, kita juga pamali untuk dihubungin. Enggak, kayak El Sinta itu kan suka ganggu kalau tengah malam kan, jam 11 sampai jam 12 atau jam 12 sampai jam 1. Sampai kami di keluarga tuh hafal, sore El Sinta misalnya, telepon ya udah malam kita ikutin. Sama seperti Asian Games, kemarin saya ditelepon oleh dua radio bahkan, mohon maaf saya ada di tempat stadion penutupan, gak apa-apa Pak Gatot, kebetulan saja. Kami pengen tahu nanti secara live bagaimana suasana penutupan menjelang penutupan Asian Games, dan yang kedua kenapa kok Indonesia kalah gitu. Ya udah kita ikutin aja, bahwasanya risiko nanti roaming dan sebagainya. Ya namanya humas, dia harus berani korban apapun. Itu hal yang pertama yang kami sampaikan. Jadi stigma itu harus dirubah. Yang kedua adalah kebetulan nanti akan kami berikan juga. Kebetulan semua pengalaman yang kami sampaikan itu sekarang sudah tertuang di 2 buku yang baru saja kami terbitkan. Yang pertama adalah The PR, itu Januari yang lalu oleh Gramedia. Kemudian baru saja bulan yang lalu The PR2. Karena kalau judulnya Mbak Brita pakai humas, kayaknya enggak, kurang nendang gitu. Akhirnya karena mungkin efek terlalu sering nonton film Mbak Roni, udahlah pakai The saja. Saya jangan dianggap saya gagah-gagahan, ini cuma supaya agak eye catching saja. Lagi-lagi seorang humas itu kan juga seorang marketer, seorang yang bisa menjual branding yang baik, udah. Dan saya juga, itu haknya siapapun mau menyebut PR. Sekarang di sini ada PR Corner dan sebagainya. Jadi apa yang kami lakukan itu sudah tertuang semua. Bahkan yang menarik di buku 2 Mas Johan Budi, itu saya menuangkan secara terus terang pada saat saya diperiksa oleh timnya Mas Johan Budi. Saya nggak tahu, malah Mas Johan Budi baru tahu sekarang. Jadi saya pernah dilaporkan karena dengan tuduhan gratifikasi dan penyuapan. Masalah serius loh ya, masalah gratifikasi penyuapan. Semua saya tuangkan di situ. Tapi alhamdulillah waktu itu masih proses penyelidikan. Jadi kemudian saya mendapatkan surat dari Direktur Pencegahan yang intinya memang tidak ada indikasi gratifikasi. Jadi cerita singkat, itu waktu itu ada jumpa pers akhir tahun Mbak Brita. Pas jumpa pers akhir tahun zaman Pak Nuh, Mas kamu tuh deket sama wartawan. Pak Nuh, M. Nuh sebagai Menkominfo Desember 2008, tapi mbok kamu sekali-kali tuh ngasih sesuatu lah sama mereka, sampai arek-arek gitu, pakai dengan dialek Jawa Timurnya kan. Apa Pak, kamu kan deket sama operator, kamu kasihlah mereka, HP itu apa, door prize, oh ya siap, Desember 2008 lewat, lancar. Pak Nuh mau ganti, isunya menjadi Mendikbud, udah Mas kayak tempo hari sukses. Lagi, waktu itu kepada tim pemeriksa KPK juga saya jelaskan itu gitu. Saya harus cerita terus terang. Nah kemudian sukses, HP tambah 15, jumpa persnya ngasil wartawan 75. Bencana itu terjadi di Desember 2009. Menterinya ganti, sudah Pak Tifatul, kesalahan pada saya. Tidak ada perintah dari Pak Tifatul. Kalau tadi kan clear kan, Pak Nuh memberikan perintah, ini enggak. Saya nekat saja pede, kalau bahasanya anak-anak, yang nikmat dikit-dikit itu lama-lama boleh dicoba lagi. Nah malapetaka itu datang, saya melakukannya, HP-nya yang tadinya nggak ada BlackBerry, jadi ada 22, 18 non, 4 BlackBerry. Kemudian saya diperiksa, pertama adalah di kantor Kemenpora, saya menyatakan kilaf, saya membuat surat pernyataan permintaan maaf kepada Pak Menteri, Pak Sekjen dan sebagainya. Poinnya adalah ya kalau itu hubungan sudah baik dengan media baik itu nggak perlulah pakai macam-macam seperti itu. Haknya siapapun untuk mengadukan gitu. Dan saya kenal yang mengadukan itu ternyata sekarang saya bersahabat akrab, tapi saya nggak pernah nyinggung masalah itu. Jadi poinnya adalah humas itu juga tidak usah main macam-macam. Ikutin saja ketentuan yang ada, hubungan yang baik tetap terbina. Dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan kesempatan ini adalah ada semacam hal yang kadang-kadang itu menjadi ada gium yang menarik.
sebetulnya Pak Roni sama Mas Johan sudah sering melakukannya dan kami juga. Ada masalah langsung segera tampil. Artinya jangan kita beri kesempatan sampai berhari-hari masalah itu menjadi liar dan kita mendiamkan begitu saja. Jadi itu banyak terjadi. Dan kita juga tidak perlu ragu-ragu kalau tadi Mas Johan Budi pernah berkonfrontasi dengan DPR, bahkan saya pun pernah berpolemik dan itu sangat berisiko waktu itu dengan Bapak Presiden. Karena yang jadi masalah Pak Menteri, Pak Tifato sedang di luar negeri, di Kominfo pernah heboh rancangan peraturan Menteri tentang pembatasan konten multimedia, dan kami harus menghadapi Bapak Presiden memberikan komentar, saya juga komentar. Poinnya adalah kalau memang yang kita hadapi itu pimpinan layer yang paling tinggi sekalipun kita hadapi tapi dengan cara yang sopan. Karena waktu itu kalau saya keliru salah jawab, mungkin saat ini saya nggak bisa duduk di ruang ini juga. Terima kasih. Ya, nah ini teman-teman belajar ya. Tadi Mas Gatot bilang jangan biarkan masalah menjadi liar ya. Betul, Bu. Jadi segala sesuatunya itu harus segera ditangani. Iya, dan jujur. Ya? Jangan jujur ya. Jujur soalnya tahun yang mau ngomong Pak Johan Budi. Ya. Pak Johan Budi, ini Pak, terima kasih ya. Ini udah kedua kali Pak Johan datang ke London School ya. Nah Pak, sekarang kan ini di era pers bebas, tidak seperti dulu lagi ya. Jadi wartawan sekarang maunya serba cepat dan humas harus responsif. Nah sementara Bapak mempunyai tugas yang mana harus mengumumkan seorang tokoh atau instansi yang terkait korupsi. Saya juga ingin tanya perasaan Bapak, terus bagaimana sih cara Bapak menghadapi wartawan yang gak sabaran atau banyak lain halnya gimana Pak? Coba Bapak mungkin cerita ke kita semua. Saya tidak punya latar belakang pendidikan PR ya. Jadi apa yang saya lakukan selama ini ya mengalir saja. Dan pengalaman saya menjadi wartawan sedikit banyak saya tahu apa sih kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh seorang jurnalis gitu. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan di KPK saya harus siap setiap waktu ya. Dari Pak Roni sampaikan juga Pak Gatot, bahkan Pak Gatot masih mending di suasana itu. Saya lagi tidur nih di 12:30 ada telepon dari wartawan dari Ambon, hanya menanyakan bagaimana progres laporan nomor segini. Coba Anda bayangkan 12:30 dini hari saya harus menjawab. Tapi saya sampaikan bahwa tentu saya tidak bisa langsung menjawab. Besok Anda telepon saya lagi, nanti akan, dan itu saya lakukan juga. Saya tanya ke bagian pengaduan nomor segini progresnya seperti apa. Kalau di KPK itu informasi ada yang sifatnya bisa disampaikan, ada yang tidak ya. Mungkin hampir sama dengan Pak Roni ya. Kalau mengenai materi penanganan perkara tentu kita tidak bisa sampaikan. Nah, dan kadang-kadang mungkin ini agak beda ya. Kalau di KPK itu antara juru bicara dengan kepala biro humas itu berbeda. Jadi saya punya 2 SK. Jadi sebagai kepala biro humas, sebagai juru bicara KPK. Kalau di Kadif Humas Polri itu hampir 2 tahun sekali ganti. Nah, pimpinan siapapun juru bicaranya tetap saya. Ini gak enak juga saya. Jadi sampai pimpinan KPK ini periode yang ketiga. Setelah Pak Abraham ini saya masih menjadi juru bicara KPK gitu ya. Kadang-kadang gak enak juga, ini Pak Gatot sudah pindah ke Kemenpora, ini Pak Roni bentar lagi juga katanya jadi Panglima juga nih. Jadi cuman saya yang tetap menjadi juru bicara KPK sampai sekarang ya. Tentu bukan karena keinginan tapi karena pimpinan KPK menganggap bahwa juru bicara KPK sementara ini harus saya jabat ya. Mengenai bagaimana perasaan, tentu kita harus menghilangkan perasaan itu ya. Kalau kita sedang tugas event apa yang kita umumkan itu adalah tokoh besar gitu ya. Dan tentu mungkin publik menganggap bahwa juru bicara KPK menyampaikan kemudian tidak ada resiko apa-apa gitu. Saya pernah menyampaikan pengumuman tersangka sendirian, pimpinan tidak ada. Dan itu ketua partai besar ya, dan saya sampaikan sebagai tersangka, beda 5 atau 10 menit itu SMS masuk ke HP saya, dan dari mana-mana itu, dari Papua, dari Ambon, dari Aceh, ada yang mencaci maki juga, ada yang juga mendukung gitu.
ketika setelah mengumumkan seseorang menjadi tersangka. Tapi saya harus melepaskan itu dari dari kepentingan pribadi. Jadi saya hanya melaksanakan tugas diperintahkan oleh pimpinan bahwa seseorang ini tersangka harus diumumkan segera. Karena ketika seseorang menjadi tersangka, publik harus mengetahui juga. Ini bagian dari pemahaman Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang KPK, bahwa KPK harus transparan. Itu sebatas mana kita harus sampaikan gitu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana, ya mengalir saja, dan itu harus dipisahkan antara kepentingan pribadi dengan selaku tugas. Saya pernah wartawan itu disampaikan Pak Gatot ya, keingintahuan, apalagi sekarang ada online ya. Online itu kebutuhannya bukan lagi jam-jaman tapi menit-menitan. Ketika kita menangkap seseorang saja, itu pada satu waktu yang sama itu di HP saya sudah berdering hampir tidak tiap menit, mungkin tiap detik ya. Orang menanyakan, misalnya kemarin Gubernur Riau kita tangkap, itu wartawan dari Riau bertanya, dan hampir sampai malam itu, sampai jam 1, jam 2. Dan saya harus menjawab, sebelum ada keputusan bahwa ini disampaikan, maka saya akan menyampaikan belum boleh dipublikasikan. Tunggu saja sampai ada keputusan resmi dari KPK. Jadi saya kira sama saja tugas humas itu harus setiap saat memberikan informasi kepada media, karena apalagi sekarang ya, media begitu beragam, kemudian juga tidak mengenal waktu, mereka harus dapat informasi. Tapi yang menjadi tantangan menurut saya sekarang ini, pemilik media itu juga punya kepentingan politik ya, sebagai politisi gitu, sehingga itu nanti bisa berbeda pemberitaan itu. Ini tantangan terutama di KPK ya, saya nggak tahu di Kominfo atau di Polri ya. Tapi kalau ini menjadi bisa berbeda, apa yang saya sampaikan A itu bisa juga ditulis oleh media menjadi A+, oleh media satu yang lain justru sebaliknya A-. Nah ini saya harus tahu gitu. Oh ini media ini afiliasi politiknya dengan siapa. Nah itu sangat mempengaruhi apa yang harus saya sampaikan. Bukan berarti saya misalnya harusnya dia tersangka A, kemudian saya tidak menyampaikan itu, tidak. Bukan begitu ya, tapi harus tahu apa sih kebutuhan dari si media yang saya tahu betul bahwa afiliasinya adalah ke kelompok tertentu gitu. Apalagi kelompok politik tertentu. Satu. Yang kedua, yang saya tidak pernah gentar ya, tidak pernah takut siapapun ya, di luar KPK yang kemudian against KPK. Tapi yang menjadi saya kadang-kadang pusing itu adalah ketika kita punya 5 pimpinan, saya nggak tahu nih bagaimana cara ini, di mana satu pimpinan dengan pimpinan lain bicaranya beda. Nah, di mana posisi juru bicara dalam menjelaskan ini? Ruwet itu. Kadang-kadang itu yang bikin saya rambut menjadi putih. Saya dulu baru masuk KPK, saya masih hitam, agak manis dulu ya. Sekarang mungkin sudah tua dan rambut ubanan karena tekanannya terlalu tinggi. Kalau resiko Pak Gatot tadi, saya kira saya juga mengalami lebih dari itu. Bahkan Pak Roni tahu sendiri, saya dilaporkan ke Mabes Polri oleh partai. Bayangkan, saya ini cuma humas yang bertugas cuma menyampaikan, nggak ikut menentukan orang ini tersangka atau tidak. Saya menyampaikan itu saja bisa dilaporkan ya. Belum lagi ancaman yang fisik dan non fisik ya, itu juga dilakukan. Pak Roni juga mengalami juga ya. Tapi seperti itu resiko itu selalu ada ya. Menurut saya di tempat manapun Anda bekerja, ketika Anda melakukan itu ya pasti ada resikonya. Saya kira itu Bu Brita. Makasih Pak Johan. Itu kan jadi PR itu nggak harus selalu tampil senang. Ada seperti Pak Johan Budi, ada resikonya juga. Tampil berisiko, itu bedanya. Ini PR yang punya risiko-risiko sangat berat karena berhubungan dengan pemerintahan dan negara. Dan setiap orang sekarang punya kepentingan sendiri-sendiri. Seperti tadi Pak Johan bilang, media A punya kepentingan politik, ya kan? Yang satu A+, yang satu A-. Jadi bingung gitu kan? Yang mana yang benar? Masyarakat bingung akhirnya. Ini yang benar yang mana ya?
terus dijelasin, orang masih bener nggak sih? Gitu kan masih banyak pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian rame, di media rame, turun ke jalan makin rame. Polisi turun ke jalan juga, damai.